Karena kemarin tertarik ngeliat diskonan di toko officialnya KZ alias Knowledge Zenith, akhirnya beli barang ini. Diskonnya lumayan sih untuk harga total cuma 100 ribuan. Di video ini saya akan unboxing juga sekaligus membahas salah satunya. Total dari kedua barang ini saya cuman bayar sekitar 105 ribu atau 104 ribu, pokoknya 100 lebih dikit lah. Dan yang saya beli ini adalah satu itu adalah in-ear monitor dan yang satu lagi dongle dari USB-C ke 3,5 mm. Ternyata untuk kartu garansinya di luar kayak gini ya, nggak di dalam kemasan lagi. Dan untuk dongle USB-nya ternyata cuman di packing plastik kayak gini. Ya lumayan lah ya, nggak menemuin tempat mungkin. Sebenarnya saya sudah punya ya konverter dari USB-C ke 3,5 mm jack. Akan tetapi biasanya ini saya tancepin ke mic saya dan sering banget lupa saya cabut dan akhirnya nggak kebawa. Jadi mumpung ada diskon makanya saya beli dongle satu lagi. Ini dari kaset tapi mereknya Elin J3 atau J3 Elin ya. Jujur aja saya baru ngeliat ini merek ini ya. Dan satu lagi in-ear monitor dari CCA yang harganya cuma 50 ribuan, CCA CST. Tertarik dengan in-ear monitor ini karena yang pertama murah dan juga bentuknya yang ada semacam kayu-kayunya. Tapi untuk in-ear monitor ini kita bahas di video yang lain. Kalau untuk di video ini kita bahas untuk J3 Elin. Selain kedua produk ini, saya cek juga ada banyak diskon juga ya untuk produk yang lainnya. Dan saya sudah bandingkan dengan toko online yang lain itu bisa lebih murah. Apalagi bebas ongkir juga kalau di toko officialnya KZ. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan konverter dari USB-C ke 3,5 mm J3 Elin. Untuk dari segi packaging, tadi ya saya bilang ini cukup sederhana dan plastik yang cukup bagus sebenarnya yang di bagian luar ini. Jadi ada dua double plastik ya untuk kemasan yang luar. Untuk spesifikasinya bisa di pause, bisa kalian baca sendiri di sini. Lalu kita lihat dulu secara fisik seperti apa untuk J3 Allen ini. Bentuknya ada kabel seperti ini ya, nggak kayak konverternya Baseus tadi itu kan cuman batangan kayak gitu aja. Kalau ini ada kabelnya. Sudah pasti di sini ada 3,5 mm. Untuk bahannya ini sih plastik ya. Lalu untuk kabelnya ini walaupun terlihat kecil tapi udah braided ya, ditutupi semacam kain gitulah. Begitupun juga dengan USB Type-C-nya. Tapi kalau menurut saya sih udah cukup oke lah ya dengan harga di bawah 100 ribuan kayak gini. Bahkan 50 ribuan sih sebenarnya. Kesimpulan untuk secara fisik sudah cukup oke ya dan nggak bisa berharap lebih lagi dengan harga seperti ini. Langsung kita coba untuk fittingnya. Di sini saya coba untuk beberapa cek ya. Ini adalah headset Nokia lama, agak cukup susah ya masuknya ya. Ini nggak full. Saya takut patah kalau dimasukkan dipaksakan. Kita coba yang lainnya. Di sini kita masukkan untuk headsetnya standar KZ. Ini bisa dimasukkan dengan ada kekuatan sedikit. Jadi masuknya itu nggak gampang ya. Jadi harus ditekan dikit. Ternyata. Karena sebelumnya kan takut-takut ya kalau takut patah, ternyata memang harus diteken. Nggak kayak yang basis cuman celek gitu, enggak. Ini harus diteken lebih lagi supaya bisa masuk. Kalau menurut saya itu sedikit kekurangannya ya. Dan akhirnya setelah mencoba beberapa saat bisa juga dimasukkan lebih dalam lagi. Karena ya tadi ya takut patah, akhirnya dicoba-coba bisa ya masuk seperti ini pada akhirnya. Jadi buat yang pertama beli, kalau takut patah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ternyata cukup kuat dan ini memang seperti itu, bukan rusak ya. Untuk keluaran suaranya yang dihasilkan dari dongle J3 Allen ini ternyata cukup netral. Walaupun saya merasa ada sedikit bright ya, tapi nggak terlalu sih. Dan yang lebih kerasa itu justru powernya. Ketika saya pakai ini langsung kaget, suaranya keras banget.
Padahal itu volume sebelumnya belum saya utak-atik ya, langsung saya tancap ternyata cukup kencang. Jadi saya harus menurunkan volumenya. Jadi powernya cukup oke nih. Oh ya, untuk in-ear monitornya itu saya pair dengan CCA CST yang baru aja saya beli. Dan menurut saya dengan harga kayak gini sih ini cukup oke untuk dipertimbangkan ya. Murah lah di bawah 100.000 udah dapat yang kayak gini. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan dongle saya Baseus itu sih saya lebih prefer ini ya. Karena yang Baseus itu lebih mahal dan mungkin juga peruntukannya beda ya. Kalau untuk Baseus itu nggak fokus ke kualitas suara. Tapi kalau J3 Elin kan ini memang produk yang dikhususkan untuk audio, dalam artian memang kualitas audio itu mungkin lebih diutamakan lah ya. Kalau yang Baseus itu mungkin lebih ke penggunaan normal aja, user normal, user awam. Oh ya, dan sedikit koreksi ternyata di bagian Type-C dan ujung konektor 3,5 mm ini terbuat dari metal ya untuk J3 Elin. Oke, mungkin sekian itu aja review dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.